berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat dan baik. Bu Rizka sehat? Alhamdulillah, Pak. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Karena kebetulan saya ini ada tugas di modul 3.1, Ya. yaitu belajar tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan, Pak. Jadi diminta untuk mewawancarai kepala sekolah untuk mendapat pengalaman langsung seperti itu. Oh, gitu. Ya, jadi izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Boleh. Pertama, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus dilema etika atau rujukan moral? Baik. Dalam hal kasus, terutama dilema etika, ini tentunya kita tidak bisa mengatasi kasus tersebut tanpa didasari dengan yang namanya catatan, evaluasi terlebih dahulu. Artinya begini Bu, ada sebuah kasus, terutama kasus dilema etika ini, tentunya kita sebelum masuk ke dalam tahap penyelesaian ataupun mengambil keputusan, kita harus terlebih dahulu mempunyai semacam evaluasi. Kita mengevaluasi, kemudian kita punya data, kita punya fakta, dan kita punya saran dari orang yang memberikan masukan kita. Kemudian kita bisa mengenali kasus tersebut dengan cara menyimpulkan apa sih sebetulnya yang terjadi pada saat ini. Jadi kita menganalisa dengan berdasarkan fakta, data, dan juga sumber. Jadi berdasarkan data tadi ya Pak ya, sumbernya apa, terus selanjutnya Pak, bagaimana selama ini Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, memang itu berat secara praktek ya Bu Rizka. Tapi dalam hal ini kita sebagai kepala sekolah tidak boleh menyerah begitu saja. Kita tidak boleh lari dari kenyataan. Jadi kita harus punya cara-cara. Ini kalau saya. Jadi dalam hal permasalahan saat punya kepentingan satu sama lain, tentunya mereka tidak mau disalahkan, mereka tidak mau juga katakanlah dijudge secara tidak adil. Nah, dalam hal ini lagi-lagi untuk pengambil keputusan atau penyelesaian masalahnya, kita duduk bersama, kita bermusyawarah bagaimana jalan terbaik dan bagaimana apa sih maunya mereka masing-masing ini. Kita dengarkan dari sisi lain, dari si A ini, bagaimana sih masalahnya, apa terkendalanya. Kemudian kita dengarkan juga dari yang lain. Kemudian secara duduk bersama dan bila perlu kita mengajak tim untuk menyelesaikannya, tergantung apa masalahnya, sehingga keputusan yang diambil sama-sama legowo, sama-sama win-win solution lah kira-kira. Begitu kira-kira. Jadi perlu ada komunikasi ya. Pak ya antara Betul. untuk menyelesaikan kasus. Berhadapan. Baik, selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya sudah Bapak lakukan selama ini terhadap masalah, terhadap kasus masalah ya. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa terhadap apapun yang bakal terjadi dan yang mungkin akan terjadi, kita punya yang namanya evaluasi, kita punya catatan, kita punya data, dan kita punya sumber. Tentunya langkah-langkah awal kita harus adalah melihat sendiri apa sih yang terjadi, ya. Kemudian setelah itu kita menyamakan apa yang kita lihat dengan
keadaan di lapangan. Dalam hal ini kita juga bisa minta pendapat dengan teman. Dalam hal ini ya bisa wakil, bisa bapak ibu guru pokoknya. Jadi langkah awal pertama kita mempunyai data dengan cara kita melihat sendiri apa yang sedang terjadi. Kemudian bagaimana kita melihat data itu benar dengan menanyakan ya narasumber yang kira-kira valid lah begitu. Jadi jangan sampai berita itu kita dengar satu pihak langsung kita menjudgment, tidak. Kita pelajari dulu, kita dalami dulu, kemudian kita bagaimana caranya mengambil keputusan itu dengan cara bersama-sama. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif seperti itu Pak, ketika mengambil atau menyelesaikan kasus-kasus di Dilema Etika? Ya, kalau selama ini yang terjadi dari kasus-kasus yang ada, terutama Dilema Etika tadi, yang jelas kita komunikasikan terlebih dahulu. Tidak mungkin kita langsung mengambil sebuah keputusan tanpa mengambil keputusan itu dengan dasar komunikasi. Jadi begini, kita sudah punya data nih, kita sudah punya catatan dari semacam sumber, dan kita sudah melihat sendiri. Kita panggil orangnya, kita ajak ngobrol, bukan berarti kita langsung menjudgment. Kita ngajak ngobrol, persuasif terlebih dahulu, kita kekeluargaan dulu pertanyaannya, kemudian baru kita secara kedinasan. Artinya kita selami dulu masalahnya itu apa. Tidak bisa kita langsung menjudgment secara keras, itu tidak boleh. Jadi etika tadi kita pakai, logika juga ada. Kemudian barulah kita mengambil keputusan yang pas pada saat itu, tidak memberatkan dan juga tidak katakanlah ada yang lebih sedikit. Jadi selama ini Bapak juga memposisikan diri Bapak sebagaimana orang tersebut seperti itu. Jadi Bapak menanyakan bagaimana kondisi sebenarnya seperti apa menurut versinya dia seperti itu Bapak ya. Jadi pendekatan itu yang Bapak lakukan gitu. Ya, tapi kita lihat dulu fakta di lapangan bagaimana. Kita lihat sendiri. Ya, tetap faktanya itu yang penting Pak. Ya, ada laporan, betul. Ada katakanlah masukan, betul. Tapi tidak langsung. Nah, kita harus punya sendiri juga. Kasih sekali lagi Pak. Ya. Selanjutnya Bapak, jadi selama hal-hal yang selama ini terjadi, tantangan apa yang Bapak hadapi ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus Dilema Etika? Nah, kalau tantangan bukan saja terhadap penyelesaian kasus, itu dalam hal kehidupan juga punya tantangan. Tetapi dalam hal ini yang namanya kita secara kedinasan, itu tantangannya tentu ada, terutama kepada kasus-kasus yang terjadi di Dilema Etika tadi. Jadi ada beberapa kasus yang penanganannya butuh waktu lama. Artinya kita harus hati-hati untuk mengambil keputusan. Karena keputusan itu kalau kita tidak ambil hati-hati, takutnya nanti bisa berbuntut panjang. Nah, jadi kendalanya mungkin ada satu pihak yang tidak terima dengan kebijakan kita, tidak terima. Nah, di situ kita harus merangkul pihak luar bagaimana solusinya. Dalam hal ini mungkin warga sekolah kita datangkan, bisa guru-guru lain, ya. Kemudian bisa juga pihak komite untuk menyelesaikan masalah itu kalau besar. Dan kita juga harus mendatangkan pengawas dalam hal ini, pihak eksternal kita bisa datangkan, itu kendalanya. Jadi kebanyakan kalau ketemu dengan kasus ataupun masalah, ketika kita memberikan keputusan tidak diterima oleh mereka dengan alasan ABC dan segala. Selanjutnya, apakah Bapak punya tata kelola atau jadwal tertentu seperti itu Bapak untuk menyelesaikan suatu kasus? Apakah menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu seperti itu? Kalau ada, bentuk dan prosedurnya itu seperti apa? Ya, kalau tata kelola saya tidak ada. Jadwal pun tergantung dari masalah apa yang terjadi di lapangan. Seandainya kalau dalam
pengamatan saya masalah itu bisa diselesaikan pada saat itu juga, kita langsung cepat selesaikan. Jadi langsung panggil, selesaikan. Jangan sampai masalah ini keluar dan bisa berbuntut panjang. Setelah orang itu digoreng-goreng, jadi selesaikan bagaimana. Nah, punya saya perasaan itu juga kita lihat, kita nilai apakah si ini menerima, apakah mereka ini legowo dan kita. Jadi kalau mereka sudah bisa menerima, itu sudah selesai. Nah, tetapi untuk kasus-kasus tertentu, umpamanya berat dan butuh waktu artinya kita bisa manggil orang, bisa manggil pengawas, bisa memanggil pihak dinas pendidikan, komite, kita jadwalkan. Kita buat semacam pertemuan kekeluargaan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi tergantung pada masalahnya. Masalahnya berapa Ya. tidak Pak? Ya. Ketika kasusnya memang dinilai bisa diselesaikan secepatnya, diselesaikan pada hari ini. Ya. Oke, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di dalam itu? Ya. Seperti yang kita tahu bersama-sama, kepala sekolah itu kan didampingi oleh wakil, ya, kepala sekolah, kemudian ada juga wali kelas, ada juga guru BP, warga sekolah lah, itu termasuk dari A sampai Z, top down. Kemudian, nah itu selama ini sangat efektif membantu kinerja kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan. Artinya kita mengambil keputusan itu kadang tergantung situasi lah ya. Kadang bisa langsung kita kasih keputusan bisa, tapi kalau ada suatu situasi di mana kita harus memintakan pendapat yang seperti saya bukan tadi itu ada. Selanjutnya Pak, dari semua yang sudah disampaikan tadi, dari pengalaman yang sudah Bapak alami ketika menjalankan kasus-kasus di dalam etika, pembelajaran apa atau pengalaman apa yang Bapak ambil ketika melaksanakan keputusan di dalam etika? Ya, dalam hal pengambilan keputusan, pengalaman ataupun pembelajaran yang berharga dari saya pribadi adalah jangan mengambil keputusan dikala emosi. Jangan mengambil keputusan dikala kita tidak punya data, kita tidak punya fakta, kita tidak punya catatan, kita tidak punya sumber. Jadi ambillah keputusan dengan cara menganalisa data, permasalahannya apa, tentunya mengkomunikasikan dengan pihak-pihak tertentu. Jadi pengambilan keputusan tergesa-gesa akan berdampak bisa memanjangkan permasalahan. Kemudian pengambilan keputusan dengan tidak berdasarkan pada fakta dan data akan berakibat fatal di kemudian hari. Kemudian pengambilan keputusan tidak berkomunikasi, tidak bermusyawarah, duduk bareng, itu akan menimbulkan ketidakadilan. Terima kasih Bapak. Jadi dari pengalaman Bapak, saya sedikit menyimpulkan bahwa yang namanya dalam pengambilan keputusan kita perlu data, kita perlu komunikasi, kita perlu musyawarah dan melibatkan warga sekolah seperti itu, dan juga mungkin kalau kasusnya lebih berat mungkin bisa nanti ke pengawas dari dinas pendidikan. Ya Bapak, terima kasih Pak untuk pengalamannya. Mudah-mudahan melalui modul ini dan wawancaranya bisa nanti saya gunakan di depannya. Amin. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Menggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak. Selamat siang Bu Dorwati. Siang Ibu. Terima kasih Bu ya sudah memberikan waktunya sehingga saya bisa melakukan tugas saya sebagai CGP di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin.
Jadi untuk wawancaranya nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan begitu ya Ibu ya. Baik. Oke. Pertanyaan pertama Bu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus dilema etika atau rujukan moral? Sebuah sharing saja selama menjadi kepala sekolah itu memang kami sebagai kepala sekolah dalam suatu waktu memang harus mengambil keputusan dan kadang-kadang keputusan ini merupakan keputusan yang membawa dilema. Jadi ini adalah hal yang berat sebenarnya untuk dilakukan, namun untuk itu memang harus dilakukan. Maka kalau saya itu akan mengidentifikasi dulu faktor-faktor supaya apapun nanti keputusan yang diambil itu merupakan keputusan yang terbaik meskipun nanti tetap menjadi sebuah dilema ini karena dalam kepemimpinan itu pasti terjadi dan selalu ada. Baik Ibu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Aduh, ini juga hal yang harus saya sampaikan untuk kasus-kasus seperti itu. Terkadang jujur saja kita tahu bahwa sesuatu ini benar dan harusnya keputusannya benar, atau kebalikannya bahwa sesuatu itu salah dan keputusan kita harus salah. Hanya terkadang ada intervensi yang lain, maka kita seperti ada di tengah lah, tapi itu harus tetap diambil. Kalau saya sih tetap mengambil keputusan yang bisa menjembatani dua belah pihak. Kalau hanya mengatakan benar dan benar saja, salah dan salah saja, maka akan merugikan di satu pihak. Jadi sebisa mungkin mengambil jalan tengah supaya apapun yang kita putuskan itu bisa membuat baik dua sisi itu. Diusahakan seperti itu. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk menyelesaikan kasus seperti dilema etika? Ya tentu saya di sekolah tidak sendiri, saya memiliki tim dan tim ini memang merupakan tim yang akan membantu semua keputusan yang akan saya ambil. Maka biasanya kami sharing dulu ini dengan tim, mengidentifikasi apa yang penyebabnya dan seterusnya sampai kepada seandainya kita mengambil keputusan A, apakah itu nanti menjadi keputusan terbaik atau tidak. Jadi tentu langkah-langkahnya kami tetap briefing sesama tim dulu untuk memutuskan, karena keputusan ini tentu nanti bukan sebagai keputusan kepala sekolah, tetapi keputusan dari pemimpin sekolah yang menaungi gitu banyak guru tentunya gitu. Jadi perlu bermusyawarah, Harus bermusyawarah. mengkomunikasikannya dulu. Iya, karena terkadang bukan berarti kepala sekolah itu kan tidak harus, karena belum tentu benar, tetapi karena kita punya tim yang hebat ini, maka nanti bisa memberikan masukan supaya apapun nanti keputusannya menjadi keputusan bersama. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini juga sharing lagi dari saya untuk supaya keputusan yang kita ambil itu efektif untuk hal-hal yang dilema seperti ini sih. Saya selalu memakai pendekatan personal ya. Saya pemimpin yang tidak menggunakan bahwa pemimpin itu harus di depan, harus memutuskan sendiri, harus secara tegas begitu, enggak. Tapi saya memiliki prinsip bahwa kepemimpinan itu ada banyak tipe, dan salah satu yang saya pakai adalah seorang pemimpin itu harus mengayomi, harus melayani. Jadi biasanya saya akan lebih menerapkan pendekatan secara personal, bicara dari hati ke hati supaya apapun keputusan kita itu bisa berhasil baiklah, tidak membawa dampak yang tidak kita inginkan. Jadi mengkomunikasikan. Komunikasi itu sangat penting, dan komunikasi di sini bukan berarti komunikasi asal mengutarakan apa, tetapi kita bicara dari hati ke hati lah, supaya apapun yang pengen dia lakukan tuh saya tahu, dan apapun nanti yang saya keputuskan itu dia bisa terima. Harus seperti itu. Legowo seperti itu. Ya, itu bahasa saya Ya. tuh. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ini karena udah beberapa tempat yang saya pimpin ini memang guru-gurunya hampir banyak guru-guru muda ini sebenarnya guru-guru yang potensial, hanya mereka masih direpotkan oleh urusan pribadi keluarga, jadi merupakan tantangan sebenarnya. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan harus begini, tapi
itu tantangan lah. Secara kemampuan mereka luar biasa, hanya terkadang terkendala oleh waktu, kesibukan untuk keluarga lah, itu tidak tentang itu. Nah, kalau yang lain-lain sepertinya tidak terlalu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Khusus untuk dilema etika, saya merasa wajib tuh untuk membuat jadwal, karena itu tidak bisa diputuskan secara langsung, itu harus bertahap. Intinya nanti di tahapan pertama itu kita sampaikan kan begitu, nanti di tahapan kedua kita akan lihat perkembangannya setelah obrolan pertama lah istilahnya begitu. Nanti baru kita kasih, misalnya belum sesuai dengan harapan kita, tentu secara manusiawi lah ya kita, karena memang itu tadi ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan di sini, tapi intinya itu kita akan berikan kesempatan hingga akhirnya saya siap, dia juga bisa akhirnya mengerti bahwa, menyadari bahwa oh ya, bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Itu setelah ada tahapan-tahapan kita. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk faktor-faktor yang selama ini mempermudah sebenarnya Bu Rizka ya, ini bicara soal kepemimpinan, itu bicara sebuah keteladanan itu sebenarnya. Jadi seorang pemimpin itu akan dihargai bukan karena bentuk fisiknya atau kehebatan otaknya. Kalau itu yang diambil, kayaknya saya nggak akan kena itu. Saya nggak dapat untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi terkadang keteladanannya oleh hal-hal kecil, konsistensinya itu akan membuat bawahan kita atau staf kita itu sebenarnya akan berjalan sesuai yang kita inginkan sebenarnya. Dan kalau ini berlanjut terus, sebenarnya dilema moral itu akan hampir tidak ada lah sebenarnya gitu. Kembali lagi kepada titik pokok permasalahan, bahwa mereka nanti lama-lama akan tahu kok bahwa itu tupoksinya begini gitu. Jadi dia sudah tahu, dan dengan ada teladan dan contoh, yakinlah nanti semuanya akan baik. Nah, selanjutnya Ibu, dari semua yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran penting dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika itu yang pertama adalah banyak mendengar. Banyak melihat. Lalu dari mendengar dan melihat itu kita bisa mencatatnya dalam sebuah catatan, karena sekarang itu kalau tidak ada catatan kita nggak punya bukti satu. Jadi semacam kayak jurnal atau buku diari lah, apapun itu. Nah, dari itu nanti kita bisa menyampaikan bahwa apapun itu pokoknya bisa kita sampaikan supaya dilema moral ini nggak terjadi begitu. Andai kata terjadi, memang benar-benar terjadi, nanti kedua pihak itu kan sama-sama saling menyadari. Dan ini menjadi triknya saya selama ini. Puji Tuhan lah sampai di hari ini memang banyaklah menemui hal-hal itu, karena gak mungkin ya namanya kepemimpinan itu akan baik terus, tapi banyak belajar, banyak mendengar, itu menjadi pembelajaran yang sangat penting buat masa depan dunia pendidikan. Ya Ibu, terima kasih atas bincang-bincang kita pada siang hari ini. Sangat banyak sekali yang saya bisa ambil dan pelajari. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan kita harus perlu komunikasi, perlu banyak mendengar, banyak melihat dan mencatat fakta-fakta apa yang ada seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Rizka, sukses selalu. Terima kasih Ibu. Tetap menjadi guru penggerak yang selama ini dilakukan. Terima kasih Ibu. Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati.